Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, buatkan surat kehadiran kalian ya. Ya, Bu. Ya, Ustaz. Nah, yang tidak masuk hari ini, Andre, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Gita Desari, Iser, Gusti Erlando, Hadir. Hafiz, Hadir. Indri, Hadir. Intan, Febriansyah, Hadir. Purnomo, Hadir. Putri, Rado, Restika, Risti, Suhesti, Bella, Ananda, Excel, Yosi, hadir semua ya. Ya, Bu. Untuk memulai pelajaran kita, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas kita terlebih dahulu ya. Ya, Bu. 1. Saling menghormati antara teman dan guru. 2. Mengangkat tangan sebelum berbicara. 3. Menjaga kebersihan kelas supaya nyaman. 4. Tidak mengejek atau membuli teman. 5. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 6. Tidak menggunakan ponsel saat jam pelajaran kecuali diizinkan. 7. Menyelesaikan konflik dengan damai. Oke, sebelum memulai untuk menghangatkan suasana, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Bisa berdiri, Nak? Berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya
yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta. Iya, itu termasuk pelanggaran HAM, tapi itu tidak adanya keadilan. Itu termasuk di tahun 2014 di Jawa Timur ada seorang nenek yang termasuk bukan mencuri sebenarnya, dia itu mengambil kayu dari ladangnya sendiri, tapi mungkin ada yang mengaku bahwa ladang itu adalah ladang miliknya. Jadi didenda 1 tahun penjara dan denda 500 juta. Sebanding tidak? Tidak sebanding ya dengan yang suka korupsi. Tidak sebanding, nah 500 juta. Penjara 1 tahun cuma mengambil kayu bakar satu karung. Itu tidak banyak, nak. Kenapa? Itulah yang disebut tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena kurangnya keadilan di Indonesia ini, itulah sebabnya terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, adanya hukum yang tidak adil. Adakah di sini di antara kalian yang pernah mendengar tidak adanya keadilan di Indonesia? Pernah apa saja, nak? Apa saja? Korupsi. Itu termasuk tidak adil ya? Dibanding dari nenek yang mencuri kayu tadi. Nah, korupsi saja berapa miliar bisa didenda 5 tahun penjara. Itu tidak setimpal ya, dibanding kayu bakar cuman mungkin 10 potong atau 20 potong ya yang diambil nenek. Siapa nanti tadi? Iya, nenek Asia. Nenek Asia ini. Apa saja contoh pelanggaran HAM berat?
Bagaimana prosedur penanganan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana prosedur penanganan pelanggaran HAM yang sesuai dalam syariat Islam? Ini adalah melalui pengadilan. Adanya proses pengadilan itu bertujuan untuk mendamaikan pelaku dan korban. Adanya musyawarah supaya berbentuk untuk mendamaikannya. Itu adalah bertujuan untuk membentuk supaya dari penjelasan yang Ibu sampaikan, adakah di sini yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, Yosi. Bagaimana prosedur penanganan pelanggaran HAM yang sesuai dengan syariat Islam? Ya, bagaimana prosedur penanganan pelanggaran HAM yang sesuai dengan syariat Islam ya? Adanya melalui jalur pengadilan. Kenapa jalur pengadilan? Karena lewat proses pengadilan kita bisa atau penegak hukum bisa mendamaikan si pelaku dengan si korban tersebut. Adanya jalur musyawarah supaya bisa membentuknya kebaikan dan bisa dalam proses perdamaian. Jelas ya sih? Jelas, Bu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan Resti. Jelaskan faktor internal dan eksternal penyebab pelanggaran HAM. Iya, faktor eksternal dan internal ya. Kalau faktor internal, pelanggaran HAM ini dari diri kita sendiri. Iya, rasa egois, mau menang sendiri. Itu termasuk pelanggaran HAM dari dalam ya Resti. Kalau dari luarnya itu tadi penyalaan kekuasaan, adanya korupsi, itu termasuk pelanggaran HAM dari luar. Tidak adanya penegakan aparat hukum. Iya. Kesalahan menggunakan teknologi itu termasuk pelanggaran HAM ya. Adanya kesenjangan sosial serta ekonomi. Jelas Resti? Ya, mungkin itulah pelajaran yang dapat Ibu sampaikan ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kepada Tuhan Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Doa bulan. Bismillahirrahmanirrahim.